Sejarah merupakan fase kehidupan manusia dan sejarah tidak akan pernah tergantikan oleh berbagai penjelasan dari manusia. Karena sejarah adalah sebuah fakta dan saksi hidup yang nyata dari sebuah perjalanan hidup manusia. Kehidupan yang dijalani setiap manusia tentu berbeda-beda. Demikian halnya dengan berbagai peristiwa yang berkembang dan berproses akan bergulir sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman yang terjadi saat itu. Sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak seperti garis lingkaran, di mana tinggi dan rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Yang pasti, sejarah merupakan peristiwa masa lampau yang mempelajari biografi orang-orang besar serta terkenal, dan mereka adalah penyelamat pada zamannya serta tercatat sebagai peletak dasar sejarah. Kabupaten Mandailing Natal yang berada di ujung Provinsi Sumatera Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat mempunyai sebuah budaya tarian tortor dengan alat musiknya Gordang Sambilan. Gordang Sambilan ini telah diperkenalkan sejak zaman Kerajaan Nasution, tepatnya sejak tahun 1575. Alat musik gendang sembilan atau bahasa Mandailingnya Gordang Sambilan ini merupakan salah satu kesenian tradisional suku Mandailing. Telah mengalami beberapa fase. Fase pertama terbuat dari tanah, dan seiring perubahan waktu dan kemajuan zaman, maka perubahan bahan dasar alat musik ini dialihkan dari bahan dasar bambu menjadi bahan dasar kayu yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah alat musik yang bermakna. Asal muasal angka 9 dalam alat musik ini masih merupakan misteri dengan beragam pendapat. Namun yang sangat jelas bahwa jumlah 9 membuktikan jumlah raja yang berkuasa pada masa itu di Mandailing Natal, yakni Nasution, Pulungan, Rangkuti, Hasibuan, Lubis, Matondang, Parinduri, Daulai, dan Batubara. Hasil dari cerita turun-temurun bahwa Gordang Sambilan ini merupakan alat musik yang sakral. Gordang Sembilan merupakan salah satu sarana agama di zaman nenek moyang kita. Menurut cerita orang-orang tua, apabila ada sesuatu hal yang terjadi di kampung itu yang bisa dikatakan menyalahi, kalau kita tidak ambil sikap untuk mengatasi masalah yang terjadi di kampung tersebut, maka diadakanlah musyawarah. Gordang Sembilan diturunkan. Di situ ada disebut sarama babiat. Itu salah satu fungsinya daripada Gordang Sembilan. Alat musik Gordang Sambilan ini terbuat dari kayu pilihan dengan jenis kayu andorung yang dikerjakan dengan sangat hati-hati, khususnya dalam hal melobangi bagian dalamnya. Pembuatan Gordang Sambilan ini membutuhkan waktu sekitar 3 bulan dengan biaya yang cukup mahal. Seiring perkembangan zaman, alat musik yang sebelumnya ditabuh sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah dan mengatasi permasalahan hidup masyarakat pada masa itu, kini kerap dipakai di beberapa acara, yakni Horja Godang Markaroan Boru
atau upacara perkawinan, dan horja mambulungi atau upacara kematian. Meski kata 9 atau angka 9 yang disesuaikan dengan jumlah gendang atau gordang hingga kini belum terpecahkan dari berbagai spekulasi yang ada. Di antaranya, pemukul gordang harus berjumlah 9 orang yang terdiri Naposo Bulung atau kaum muda, anak boru, kahanggi, serta raja itu sendiri. Namun oleh beberapa pemangku adat, gordang 9 ini harus dilestarikan. Ya, perbedaannya sekarang sama yang dulu sangat banyak perbedaan. Waktu itu masih dari tanah, itu memanggil roh. Itu meminta hujan dan mensyukuri waktu kalau ada panen padi. Mensyukuri, beria-rialah, bergembira. Nah, dan sekarang setelah terbuat dari kayu sama kulit sapi, udah ada perbedaan, dipakai dengan gordang tortor raja-raja sekarang. Semua musik di dunia ini punya ketukan, punya nada, punya kunci musik, kecuali tradisional. Salah satunya adalah gordang 9 yang sangat dipuja, dikagumi, bahkan para ahli-ahli musik di seluruh dunia sangat mengagumi yang namanya gordang 9. Sebab gordang 9 tidak bisa dinilai dengan ketukan, tidak bisa dipandang dengan not lagu. Dia mengandalkan feeling dan perasaan. Mainkan. Para pelestari budaya Mandailing Natal ini baik dari tokoh adat, budaya, agama, dan tokoh masyarakat bersama masyarakat Mandailing Natal secara umum berupaya menjaga keberadaan alat musik gordang 9 ini sebagai salah satu budaya asli Mandailing Natal yang harus dipertahankan kearifannya. Unik dan menarik, bernuansa ramai serta sangat menghibur bagi penikmat musik-musik daerah. Gordang 9 ini tentulah memiliki nilai-nilai tersendiri di perhatian mereka. Kayu yang dibentuk sedemikian rupa dan posisi tengahnya dikosongkan, lalu pada salah satu ujung kayu ditutupi dengan membran yang terbuat dari kulit lembu dan dipukul dengan menggunakan tongkat kayu hingga pada akhirnya menghasilkan bunyi suara atau nada merdu serta irama yang indah yang mampu menggetarkan suasana di sekitar para penonton. Untuk memperoleh hasil musik yang sempurna dan irama yang enak untuk didengar, dalam mengoperasikannya, gordang 9 disusun berjajar dari yang kecil hingga terbesar. Selain itu, juga dilengkapi dengan alat musik lainnya yang terdiri dari ogung boru atau ogung betina, yakni gong berukuran paling besar, ogung jantan, gong berukuran kecil, doal, yakni gong yang lebih kecil lagi, dan salempong, gong berukuran paling kecil, sarune, dan tali sasayat. Sekarang peruntukannya ini kalau ada orja bolon, dipakai orja adat, dipakailah gordang 9. Tapi masa untuk orja raja-raja, diperuntukkan gordang 9. Tapi sekarang bisa dipakai oleh masyarakat. Tapi tidak dengan memakai adat, hanya gordang hiburan. Kalau orja adat itu yang boleh hanya keturunan raja-raja. Yang boleh memakai, kita nanti harus ada, kita dirikan bendera, juga memotong kerbau, itulah syarat rukun kalau dari raja-raja. Kalau hanya masyarakat biasa, itu tidak perlu. Hanya memakai gordang saja, nggak boleh didirikan bendera ataupun memotong kerbau, itu adatnya. Dengan tujuan mengkasih gelar
raja-raja ini, keturunan raja ini, regenerasinya. Sebagai kepala negara, Presiden Joko Widodo sangat bangga dengan alat musik Gordang 9 Dolok Martimbus ini. Dibuktikan dengan diberdayakan alat musik ini dalam sebuah penyambutan tamu kenegaraan di Istana Bogor, yakni Presiden Federasi Serikat Mikronesia pada Juli 2018. Keberadaan Gordang 9 ini juga menyertai dan menyemarakkan acara adat pada pesta pernikahan putri Presiden Joko Widodo mengunduh boru Kahiyang Ayu dengan Bobi Nasution yang dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara. Hadirnya Gordang 9 di tengah-tengah kegiatan kepresidenan dan keluarga presiden tidak terlepas dari peran para pelestari dan pelestari budaya, baik yang berada di Kabupaten Mandailing Natal maupun secara keseluruhan para perantau yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Meski demikian, banyak harapan yang diungkapkan para tokoh masyarakat dan pelestari budaya Mandailing Natal kepada pemerintah agar Gordang 9 ini dapat lebih dikenal di manca negara. Harapan kami agar Gordang 9 ini dilestarikan dan dijaga dari generasi ke generasi. Dan mudah-mudahan nantinya generasi penerus semakin berpeluang menyebar memakai Gordang 9 ini. Terhadap pelestari-pelestari, mari sama-sama kita melestarikan adat budaya uning-uningan Nyumpung Tanah Jolo Sunduti. Inilah Gordang 9 dan kita jaga sebaik mungkin. Dan kita melestarikan mudah-mudahan sampai ke luar negeri, jangan hanya tingkat nasional atau tingkat provinsi. Budaya bisa mengalihkan solusi, bisa membangkitkan kehidupan di masyarakat, bisa memberikan pendidikan, budaya indah bisa kita pisahkan sian kehidupan ni masyarakat di dunia on. Bangsa Nagodang indah terlepas sian budaya. Sebagai orang yang berada dekat dengan masyarakat di salah satu desa di Mandailing Natal yang banyak mendengar, melihat dan merasakan keinginan dan harapan masyarakat, Rahmat Saleh selaku kepala desa juga berharap besar pemerintah dapat mempertahankan budaya lokal yang ada. Harapan kami kepada pihak-pihak terkait, kepada pemerintah, mohon kiranya pelestari atau prestasi budaya di Kecamatan Pakantan itu untuk diberi dukungan, baik itu materi maupun moralnya, untuk tetap didukung demi generasi-generasi muda
yang ada di Pakantan untuk tidak pernah melupakan budaya. Kepada pemerintah untuk kiranya bisa membantu kami dalam melestarikan adat budaya yang ada di Kecamatan Pakantan khususnya, dan begitu juga kepada adat budaya yang ada di seluruh Kabupaten Mandailing Natal. Seni dan budaya merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Dari budaya inilah lahir peradaban besar manusia. Peran besar budaya akan membuat masyarakat lebih kuat, dan dengan keberagaman budaya akan mengajarkan manusia arti toleransi dan saling menghargai. Kekuatan terletak pada perbedaan, bukan pada persamaan. Dan bagi orang yang tidak mengetahui sejarah, asal-usul dan budaya masa lalunya, maka ia hidup seperti pohon tanpa akar.